Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Salam jumpa kembali pada pertemuan kuliah keterampilan wajib kewirausahaan praktek kelas 09 secara daring online. Ini merupakan lanjutan kaitannya dengan rencana bisnis karena saudara sudah praktek, maka saudara setelah pertemuan ini harus membuat proposal rencana bisnis dengan kelompok yang kemarin sudah saudara tentukan sendiri. Dan tugas ini harus diupload di Sunan sesuai dengan ketentuan. Saya lanjutkan kuliah. Jadi rencana bisnis yang baik itu harus ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu meliputi konsep bisnis, misi perusahaan, berisi produk atau jasa yang dihasilkan, menganalisis adanya persaingan. Pesaingnya itu apakah produk sejenis ataukah produk yang hampir sama. Jadi pesaing atau kompetitor. Target dan ukuran pasar. Target pasarnya yang dibidik bisa dari sisi usia, dari demografinya, bisa dari geografinya. Jadi pasar yang ditargetnya berapa besarnya? Apakah itu pasar di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, antar provinsi, antar pulau, antar negara? Ini harus jelas. Pasar untuk anak-anak, remaja, laki-laki, perempuan berdasarkan gendernya ini. Terus bagaimana strategi pemasarannya? Lalu ada tim manajemen, artinya yang menggerakkan organisasi ini. Terus dari sisi keuangannya, ada keuangannya. Ada perhitungan, ada neracanya, ada perkiraan neraca laba rugi, ada kapan break even point, berapa BC rasionya dari analisis kuantitas itu jelas. Ada internal rate return-nya. Terus yang kedua, gambaran perusahaan. Ini mencakup identitas perusahaan, nama, ada lokasinya di mana, ada badan hukum ini bisa berupa CV, PT, firma, gitu kan. Terus ada perizinan dan lain sebagainya yang harus dilengkapi. Visi dan misi dari perusahaan. Gambaran sekilas tentang produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi gambarkan dengan jelas dan spesifik untuk produk dan jasa. Terus perkembangan sampai saat ini, apakah baru mau mulai, apakah sudah berjalan, apakah sudah berkembang, gitu. Ini. Terus status hukum pemilikan, CV, PT, firma, koperasi. Nah, ini harus jelas. Oke, saya lanjutkan. Strategi pemasaran.
Strategi pemasaran saudara sudah di kuliah teori sudah diberikan. Nah, ini saudara amati coba tren dan pertumbuhan industri itu kemana? Trennya kayak apa sekarang? Pertumbuhan pemasaran. Sekarang tren daripada pemasaran adalah pemasaran online. Terus gambar pasar. Gambar pasar ini saudara jelaskan peluangnya berapa, sudah terpenuhi berapa, sehingga di situ ketahuan pangsa pasarnya. Terus ini ukuran dan tren pasar. Apakah tren pasarnya pertumbuhannya melandai, masih pertumbuhannya grafiknya itu tajam, artinya naik dengan tajam, ataukah justru cenderung turun. Terus peluang strateginya kayak apa? Ini target pasar, gambaran berapa volume dan sasarannya dan lokasinya. Terus karakteristik pasar. Pasarnya apakah memang spesifik untuk daerah pegunungan misalkan, untuk daerah pantai misalkan, untuk daerah perkotaan, atau campuran gitu. Jadi harus ada itu. Yang keempat, saudara harus melakukan analisis persaingan. Saudara harus tahu pesaing saudara apa saja dalam usaha itu. Terus posisi dalam persaingan. Nah, ini kalau contohnya kalau saudara usaha baru kan akan menghadapi produk yang sama, misalkan aja itu yang sudah jalan. Kalau yang lama misalkan itu sudah diketahui, misalkan taruhlah makanan itu sudah ketahuan rasanya, mutunya. Nah, tapi kalau saudara datang baru, nah, produk saudara apakah kualitasnya lebih baik atau sama? Harganya lah ini, karena produk baru harus perhatikan sisi harga. Distribusi pangsa pasar. Nih, saudara buat. Kelebihan dibandingkan pesaing apa produk saudara? Apakah dengan kualitas yang sama harganya lebih murah? Ataukah harganya sama tapi kualitasnya lebih baik? Sebagai ilustrasi ini, besar dan kecil. Bagaimana si kecil ini mengalahkan yang besar ini? Ini mesti perlu taktik dan strategi. Nah, strateginya gimana? Ini saudara rumuskan di sini. Setelah mengenali pesaing, posisi dalam persaingan, tahu distribusi pasar, kelebihan dibandingkan pesaing apa? Kamu harus merumuskan strategi sehingga bisa merobohkan atau bisa bersaing dengan yang besar. Rencana dan desain pengembangan. Ini harus ada tujuan usaha jangka panjang. Misalkan aja baru berdiri menargetkan tingkat keuntungan atau marginnya 20%. Tahun kedua berapa? Tahun ketiga berapa? Harus jelas. Tahun pertama hanya 1 unit, tahun kelima mungkin bisa 2 unit usaha. Terus strategi yang digunakan apa? Terus sasaran dan jadwal pencapaian atau milestones. Sasarannya gimana, jadwalnya gimana. Jadi jelas. Tahun pertama seperti ini, tahun kedua ingin ini, tahun ketiga ingin ini, tahun keempat ini, 5 tahun, 10 tahun. Nah. Terus ada evaluasi resiko. Evaluasi resiko. Kalau terjadi seperti ini, ada langkah-langkah yang akan dilakukan, ada perbaikan, ada strategi. Terus exit plan. Ini evaluasi. Yang keenam,
rencana operasi dan manajemen. Sebutkan harus mencakup fasilitas, ada proses produksinya kayak apa, ada pengendalian persediaan, ada pasokan dan distribusinya, terus ada research and development atau pengembangan produk, ada kontrol keuangan, tim manajemen, kalau perlu ada konsultan. Terus mungkin ada lain-lain selain yang di atas, silakan nanti saudara cantumkan. Ketujuh, dalam proposal rencana bisnis harus ada analisis rencana keuangan, proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, ada neraca, ada sumber modal. Sumber modal apakah modal sendiri, modal keluarga, pinjaman dari bank, pinjaman dari teman, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Asumsi yang digunakan apa. Nah, terus ada analisis ini, break even point, payback period, kapan dana itu balik, terus internal rate return-nya berdasarkan suku bunga bank, dan net present value-nya juga berdasarkan bunga bank. Ini terus ada usaha, kalau ini pinjam bank, dananya mesti ada kontrak, ada rekomendasi dari dinas instansi terkait, foto-foto, rincian keuangan, dan resume. Terus rencana bisnis yang baik itu penampilan rapi dan menarik. Ini karena kalau dibuat dengan bagus dan menarik, misalnya keuangan menarik, itu akan membantu orang yang mendanai atau funder itu akan melirik dan yakin bahwa rencana bisnis ini dibuat dengan baik. Jangan terlalu panjang halaman, cukup 10-20 halaman. Terus halaman muka dan judul, terus ringkasan tadi ada eksekutif summary, ada daftar isi. Daftar isi ini orang akan memudahkan melihat, oh saya mau melihat keuangan, oh saya mau melihat proses produksinya. Ini mahasiswa harap menyusun rencana bisnis. Proposal dikumpulkan pada pertemuan kelima dan siapkan PPT sebagai bahan presentasi. Jadi ini pertemuan ketiga, saya kasih waktu 2 minggu, saudara harus sudah mengumpulkan proposal secara kelompok dan siapkan PPT-nya. Itu saya kira kuliah hari ini cukup, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan bisa saudara ajukan lewat WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.